Umar Ahmad dapat surat tugas PDIP sebagai calon wakil gubernur Pilkada Lampung. PDIP beri surat tugas kepada Umar Ahmad untuk maju sebagai wakil gubernur Lampung pada Pilkada 2024 Jumat 19 Juli 2024. Meskipun PDIP menjadi partai pemenang kedua hasil Pileg 2024 dan meraih 13 kursi DPRD Lampung, namun untuk pemilihan gubernur lebih menempatkan kadernya sebagai nomor 2 alias bakal calon wakil gubernur Lampung 2024. Umar Ahmad mengatakan alasan DPP memberi penugasan sebagai wakil gubernur lantaran melihat situasi dan kondisi saat ini. Ia pun melanjutkan dalam surat tugasnya tertanggal 3 Juli 2024 ada beberapa penugasan kepada dirinya, di mana untuk melakukan komunikasi dengan calon kada dan seluruh partai politik sampai membuat rencana detail terkait target pemenangan pilkada. Umar Ahmad melanjutkan dirinya diberi waktu untuk melaksanakan tugas mencari koalisi dan pasangan di Pilgub Lampung dalam waktu 2 minggu. Terkait kepada siapa ia akan berpasangan, Umar mengatakan sejauh ini baru 2 partai yang menegaskan kadernya maju sebagai bakal calon gubernur Lampung, yakni Gerindra dan juga Golkar, serta kedua kandidat yang diusung kedua partai memiliki kedekatan dengan dirinya. Kendati demikian, jika keduanya tidak menginginkan dirinya sebagai wakil, Umar mengaku telah komunikasi dengan partai politik yang ada di DPRD Lampung. Bang, hari ini beredar informasi bahwa Bang Umar mendapat surat tugas dari DPP PDI Perjuangan. Ini kita ingin mengetahui Bang bunyi dari surat itu dan apa saja yang ditugaskan dari DPP untuk Pilkada 2024 di Lampung ini Bang. Penugasan yang keluar diterima hari ini itu agak spesifik, berbeda dengan penugasan-penugasan yang sudah dikeluarkan oleh DPP sebelumnya untuk Pilkada di Lampung di kabupaten kota. Semua penugasan yang dikeluarkan oleh DPP sebelumnya itu ditujukan kepada calon kepala daerah. Nah, tapi penugasan yang dikeluarkan DPP untuk bakal calon gubernur atau wakil gubernur ini, khususnya Pilkada Lampung itu ditugaskan untuk wakil gubernur. Dia dapat penugasan itu. Nah, 3 poin yang diberikan tugas oleh DPP itu artinya pertama berkomunikasi dengan calon kada, kemudian semua partai politik yang ingin mengusung gubernur, kemudian membuat rencana-rencana sampai dengan targeting dalam rangka pemenangan pilkada. Hampir samalah secara keseluruhan penugasan itu. Tugas-tugas yang telah diberikan baik kepada bupati yang sebelumnya juga sama dengan yang diberikan kepada gubernur, artinya komunikasi kepada semua partai politik, mengkonsolidasikan seluruh internal partai, terus kemudian membuat rencana-rencana sampai dengan detail nano targeting. Oke. Tadi di dalam surat itu nggak disebutkan sih Bang, posisi Abang dapat itu sebagai cawagup atau apa sendirinya? Cawagup. Benar cawagup. Langsung spesifik. Oke. Nah, mendapat surat tugas ini Bang, seperti apa perasaan kita yang dirasakan dari Bang Umar sendiri, mengingat banyak sekali kader internal yang ikut juga dalam penjaringan pilkada kemarin, tapi surat tugas justru berpihak kepada Bang Umar ini Bang. Pertama gini, pilkada ini kan nggak boleh main perasaan. Ya. Artinya tugas-tugas itu real semua. Ini langkah pertama dari ribuan langkah yang akan dihadapi ke depan, ya kan. Nah, terhadap tugas ini tentu kita akan melakukan komunikasi dengan semua partai politik yang akan ikut kontestasi pilkada. Jadi dalam skenario penugasan ini pertama kan gini, Gerindra sebagai partai yang telah memutuskan untuk mengusung calon gubernur juga kami akan berkomunikasi baik secara kelembagaan maupun secara personal. Terus kemudian begitu juga dengan Partai Golkar
yang juga sudah memutuskan untuk mencalonkan gubernur. Nah, dari komunikasi ini nanti akan kami laporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk mengkerucut menjadi pasangan calon. Ya, saya belum bisa menduga hari ini ketika misalnya Partai Gerindra seperti apa, kemudian Partai Golkar seperti apa, atau karena kita lihat juga ada Pak Herman juga yang berkeinginan juga untuk maju sebagai calon gubernur, ini akan kita lihat semua. Nah, ketika semuanya nanti mungkin bisa jadi salah satunya mau, atau salah semuanya mau, atau nggak semuanya mau, jadi kan semua kemungkinan ini masih terbuka untuk itu. Tapi langkah pertama ini mungkin akan kita lakukan komunikasi dulu kepada semua. DPP secara spesifik apa sih alasannya benar itu dapat surat tugasnya untuk cawagup ya? Ada nggak sih? Enggak, di surat tidak dijelaskan, tapi mungkin ada alasan-alasan tertentu yang melihat situasi, kondisi dan lain sebagainya, itu kan mungkin itu. Yang mungkin hitung-hitungan realistis kali. Tapi juga bisa juga nanti di terakhir juga kalau ada partai politik yang juga secara bersama juga pengen lain juga, tapi itu tergantung DPP partai. Jadi ada konstelasi kemudian berubah tiba-tiba abang jadi cagup ya di akhir-akhir. Ya kemungkinan itu juga bisa ada juga. Prosesnya kan 2 minggu untuk konsultasi sama partai. Berarti 2 minggu depan ya untuk pasangan. Ya harapannya gitu. Kemungkinannya akan ada kayak gitu. Mungkin bergeser lagi tadi kan siap komunikasi dengan Golkar dan Gerindra karena dia orang memasang kadernya sebagai cagup. Ya. Nah, dengan Nasdem juga dilakukan nggak secara spesifik? Ya secara spesifik kan Pak Herman juga beliau ngomong akan jadi calon gubernur juga. Iya. Dari DPP sendiri kan PDIP pemenang kedua nih di Lampung. Ada syarat khusus nggak sih Bang bagi pasangan calon kader yang akan berpasangan dengan Bang Umar nanti dari DPP-nya? Keputusan itu ada di DPP, komunikasinya yang kita bangun kan di sini. Dewan Pimpinan Pusat lah yang akan menentukan berpasangan dengan siapa, tentu mempertimbangkan hasil-hasil komunikasi yang kita lakukan di Lampung kira-kira gitu. Oke. Nah Bang, apabila mengulang kata Abang tadi, beberapa kandidat, seumpamanya ada 2 kandidat yang sejauh ini mendapat surat tugas dan keduanya meminta Abang mendampingi nih di Pilgub 2024. Abang akan condong kemana ini Bang? Apakah ke Gerindra atau ke Golkar yang sejauh ini baru 2 itu yang dapat surat tugas sebagai gubernur? Kita nggak boleh ada kecondongan itu yang punya DPP. Oke. Tapi secara personal ya kita terus membangun komunikasi lah kira-kira gitu. Siap. Ya saya pernah makan nasi uduk dengan Pak Mirja, pernah duduk di kantornya, pernah